Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Halo, Nak Putri. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sekarang apa aja nih kesibukannya saat ini, Nak Putri? Saat ini kesibukan saya yaitu sekolah sekaligus mengikuti organisasi, Bu. Oh, begitu. Apa aja organisasi yang kamu ikuti, Nak? Organisasi yang saya ikuti OSIS, Ibu. Oh, sis. Nah, gimana sih rasanya mengikuti mengikuti organisasi terus disambi sama sekolah juga? Gimana rasanya? Menurut saya banyak sekali tantangan yang harus saya jalani, Bu, dengan saya mengikuti organisasi. Iya sih ya. Seperti apa tuh tantangan yang Nak Putri maksud? Tantangan yang saya maksud tuh seperti harus bisa membagi waktu antara organisasi dengan belajar, Bu. Kemudian harus bisa menyampaikan pendapat kepada orang banyak dan juga harus bisa berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal. Oh, baik-baik. Jadi lebih ke sosialisasi dan berkomunikasi gitu ya. Nah, terus apa nih kira-kira cerita menarik yang akan Nak Putri ceritakan kepada Ibu? Jadi gini, Bu, saya ini sedang mengalami beberapa masalah yang sangat mengganggu aktivitas keseharian saya. Saya merasa susah bersosialisasi dan sulit dalam menyampaikan pendapat kepada orang lain. Karena mungkin saya masih ada rasa tidak enak dan kurang percaya diri. Apalagi saat ini saya sedang mengikuti organisasi. Oh, begitu. Berarti Nak Putri ini mengalami kendala ya dalam berkomunikasi dan bersosialisasi kepada orang lain gitu ya. Dan apa ya, masalah tersebut atau kendala tersebut itu saat ini sangat mengganggu aktivitas keseharian Nak Putri dan tugas-tugas organisasi. Apakah begitu? Ya, Bu, betul begitu. Pada saat ditanya tentang pendapat setiap individu di sebuah forum diskusi, sebenarnya pada saat itu saya sudah mempunyai jawaban, Bu. Akan tetapi karena rasa tidak enak dan kurang percaya diri yang ada dalam diri saya menjadi tidak berani dalam menyampaikan pendapat tersebut, Bu. Oh, begitu. Nah, baik. Tadi Nak Putri kan menyebutkan ya ada dua masalah gitu yang sedang Nak Putri hadapi gitu. Ada dua kendala gitu yang sedang Nak Putri hadapi. Nah, sekarang kira-kira Nak Putri ingin menyelesaikan masalah yang mana nih gitu, agar mungkin yang sekiranya sangat mengganggu atau uh, sangat sangat penting sekali nih ini harus diselesaikan gitu. Menurut saya dari dua permasalahan yang saya ceritakan tadi, yang ingin segera saya selesaikan yaitu masalah terkait komunikasi, Bu. Oh, komunikasi. Nah, bisakah Nak Putri ini menceritakan atau menjelaskan bagaimana sih permasalahan komunikasi yang sedang Nak Putri hadapi gitu? Jadi saya merasa tidak bisa menyampaikan pendapat saya di depan umum, Bu, karena ketakutan yang ada di dalam diri saya beranggapan bahwa pendapat saya itu jelek dan tidak dapat diterima di forum diskusi. Dan hal itu yang membuat saya tidak nyaman dan mengganggu aktivitas saya di dalam organisasi maupun di lingkungan sosial, Bu. Oh, berarti masalah komunikasi itu disebabkan karena ketakutan dan pikiran negatif yang ada dalam diri sendiri ya, sehingga masalah tersebut itu terjadi karena itu tadi mungkin dari pikiran-pikiran anak putri yang negatif, terus ketakutan gitu ya. Nah, apakah dulu itu pernah mengalami kejadian tertentu yang mana dapat menyebabkan perilaku itu muncul? Ada, Bu. Hal itu berawal pada saat saya duduk di bangku kelas 2 SMP, yang dimana pada saat kerja kelompok, waktu itu saya menyampaikan pendapat saya pada forum diskusi itu. Akan tetapi malah saya diketawain sama teman-teman dan tidak ada tanggapan dari mereka terhadap pendapat yang saya utarakan. Oh, begitu. Nah, berarti dari sejak kejadian itu, kamu merasa kayak kurang percaya diri, khawatir, dan takut menyampaikan pendapatmu di depan umum. Karena
kamu mungkin memiliki pikiran bahwa nanti pendapatku salah atau seperti apa gitu ya, sehingga nanti kamu ketakutan itu muncul kayak takutnya mereka tidak menerima pendapatku dan lain sebagainya. Gitu, Nak Putri? Apakah Iya, seperti Bu. itu? Iya, Bu, seperti itu. Oh, Ibu merasakan apa yang Nak Putri rasakan saat ini gitu. Apakah sebelum dan sesudah kejadian itu kamu sering berdiskusi kecil atau berkomunikasi dengan orang tuamu, Nak Putri? Saya jarang sekali berkomunikasi maupun berdiskusi dengan orang tua saya, Bu, karena mereka sibuk bekerja. Saya takut mengganggu waktu mereka dan saya juga tidak terlalu dekat dengan orang tua saya. Orang tua saya berkomunikasi kepada saya hanya menanyakan kebutuhan keseharian di sekolah saja, Bu. Walah begitu, karena sibuk kerja jadinya Nak Putri ini takut ya, berkomunikasi juga karena takutnya mengganggu pekerjaan mereka gitu. Nah, apa sih tujuan gitu? Apa tujuan Nak Putri atau apa harapan yang ingin Nak Putri dapatkan gitu setelah dari layanan konseling individu ini? Saya berharap saya dapat menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran saya dan juga saya lebih berani serta terbuka dalam menyampaikan pendapat di depan orang lain. Gitu, Bu. Baik, tujuannya baik sekali ya. Itu ingin mengentaskan masalah, ingin menyelesaikan masalah. Karena kalau tidak diselesaikan itu memang sangat mengganggu aktivitas keseharian Nak Putri. Nah, berarti Nak Putri ini ingin menyelesaikan masalah yang saat ini mengganggu aktivitas, yang mana masalah itu masalah dalam hal berkomunikasi, menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Dengan harapan tadi Nak Putri sudah sampaikan, dengan harapannya Nak Putri bisa dapat lebih percaya diri lagi dan penuh keterbukaan dalam menyampaikan pendapat. Dan tentunya setelah ini tuh mempunyai pikiran-pikiran positif dan merubah perilaku yang sekarang yang mungkin kurang baik menjadi perilaku yang baik gitu ya. Apakah betul begitu, Nak? Betul, Ibu, begitu. Oke, kemudian selama ini bagaimana sih caramu untuk menyampaikan pendapat dalam forum diskusi gitu, dalam forum diskusi? Selama ini saya jika di dalam forum tidak pernah menyampaikan pendapat, Bu, kecuali jika ditunjuk oleh pemimpin forum diskusi. Saya hanya berani menyampaikan pendapat dengan beberapa orang saja, Bu, seperti teman dekat saya. Oh, begitu. Pada saat kamu dipaksa menyampaikan pendapat di depan forum itu, setelah ditunjuk sama pemimpin forum, bagaimana tanggapan forum terhadap pendapatmu? Dan apakah mereka menanggapinya dengan baik atau malah sebaliknya, Nak? Gimana? Kalau mereka menanggapi pendapat saya itu dengan baik, Bu, dengan memberi tepuk tangan dan memberi tanggapan yang tidak menyinggung hati saya. Oh, berarti memberi tanggapannya ya dengan baik ya. Nah, apakah dari sikap mereka yang seperti itu ke kamu, dari mereka mengapresiasi, memberi tepuk tangan gitu, apakah kamu merasa senang? Iya, Bu, saya merasa senang. Oh, dan apa yang kamu rasakan ketika sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat di depan umum? Sikap yang forum tunjukkan kepada saya sebelum menyampaikan pendapat, saya merasa deg-degan, takut, dan dipenuhi oleh pikiran negatif yang muncul. Tapi setelah melihat tanggapan baik mereka yang diberikan di forum, saya merasa senang walaupun masih ada sedikit perasaan yang tidak enak dan pikiran negatif lainnya, Bu. Oh, begitu. Nah, apakah dari kejadian itu mulai dapat menumbuhkan rasa keberanian dan mengurangi pikiran negatif yang muncul dalam diri Nak Putri ketika menyampaikan pendapat di depan forum? Saya kira iya, Bu. Setelah Ibu menanyakan hal-hal tersebut, saya mulai menyadari
bahwa saya hanya terjebak oleh pikiran negatif yang ada dalam diri saya, sehingga saya tidak berani dalam menyampaikan pendapat, dan itu membuat saya ketidaknyamanan dalam menjalani aktivitas saya sehari-hari. Masya Allah, kamu hebat ya. Sudah mau melihat sisi positif dari pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, memang terkadang kita tuh tidak bisa menyamakan semuanya gitu, tidak bisa menyamaratakan gitu. Misal kita dulu memiliki kejadian negatif yang kurang mengenakan di hati gitu karena beberapa orang gitu. Nah, kita terkadang kita tidak perlu nih kita menyamaratakan semua itu, nak gitu. Nah, mungkin sekarang Nak Putri Ibu apresiasi karena sudah memiliki pandangan yang positif gitu terhadap kejadian tersebut gitu. Nah, setelah itu kira-kira apa nih rencana yang ingin kamu lakukan untuk bisa bangkit kembali, Nak? Rencana saya akan terus berusaha menumbuhkan rasa keberanian dalam menyampaikan pendapat di depan umum, Bu, serta menumbuhkan pikiran-pikiran positif dalam diri saya. Hal itu akan saya mulai pada saat mengikuti rapat organisasi atau semacamnya. Masya Allah, baik sekali rencanamu ke depannya, Nak. Ibu sangat mendukung apa yang kamu rencanakan. Tetaplah semangat dalam berproses, berusaha, dan jangan lupa berdoa. Jangan mudah putus asa. Baik, Ibu, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan dukungan semangat kepada saya. Baik, sama-sama, Nak. Oh iya, bagaimana jika 2 minggu lagi kamu bertemu dengan Ibu untuk kita evaluasi bersama progres-progres yang telah kamu capai? Baik, Ibu, siap. Terima kasih sekali saya ucapkan, Bu. Doakan saya, nggih, Bu. Iya, Nak, sama-sama. Insya Allah Ibu selalu mendoakan murid-murid Ibu agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.